Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minaz zulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan waktu luang dan kesempatan oleh Allah, dan serta diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua itu nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita syukuri dalam rangka kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati pengurus Musholah Quba, yang sama kita hormati bapak-bapak jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah berupa hujan turun, karena hujan itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini bermanfaat bagi kami bersama hendaknya. Semoga kita tidak menjadikan hujan tersebut sebagai penghalang untuk kita selalu menjalankan ibadah. Karena ibadah di hari biasa dengan hari-hari yang mana ada kendala dan halangan yang mungkin untuk menghalangi kita, sementara kita mampu untuk melewati dan mampu kita untuk melaksanakannya, nilai dan kualitasnya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah, untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kembali kajian kita, pembahasan kita yang seperti biasa membahas yang berkenaan dengan kitab hadis, yaitunya Bulughul Maram dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kemarin kita bicara membahas masalah ibadah salat sunnah, dan bulan yang kemarin kita mengupas, kita masukkan yang berkenaan dengan peringatan Maulidun Nabi, karena berkaitan dengan Maulid Nabi. Dan hari ini, malam ini kita lanjutkan kembali bicara masalah ibadah. Kalau di sini kemarin yang sudah kita kupas babus sholatil jamaah wal imam. Jadi bab tentang salat berjamaah dan juga ada imam, pembahasannya di sini. Kemarin ada muncul pertanyaan perkembangan di dalam kajian kita, yaitunya bicara masalah salat sunnah. Nah, ini kadang-kadang sering terabaikan juga bagi sebahagian jamaah kita. Kalau yang sudah terbiasa, alhamdulillah. Bagi yang belum, tentu perlu. Kebetulan ibu-ibu yang bertanya kemarin belum datang sekarang. Ya, mungkin karena cuaca hujan itu. Jadi baik, kita lanjutkan bicara masalah ibadah salat sunnah.
Jadi salat sunnah itu, salat ada dua, ada salat wajib, ada salat sunnah. Kalau salat wajib itu sudah jelas ketentuan waktunya, jumlah bilangannya, dan itu tidak bisa ditambah. Kemudian hukumnya juga di sana adalah wajib. Nah, wajib itu ada yang menyatakan fardu, ada wajib, itu sama. Kalau kita tinggalkan, yang jelas kita mendapat sanksi dan hukuman, dosa dalam pandangan kita. Nah, kalau kita lakukan, maka kita tentu sudah mendapat jelas kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang wajib. Yang wajib itu sudah tahu kita, 17 rakaatnya 5 waktunya. Nah, kalau laki-laki ditambah nanti dengan sholat Jumat. Sementara sholat sunnah, sholat yang diperintahkan, yang dianjurkan kepada umat untuk melaksanakannya, dan statusnya, hukumnya adalah sunnah. Jadi di bawah wajib tersebut. Kemudian kalau kita laksanakan, jelas kita mendapat pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita laksanakan, tidak kita kerjakan, jelas kita merugi. Kenapa? Ini nanti akan kita kupas. Karena ternyata amalan sholat sunnah itu mampu, bahkan mampu menutup kekurangan yang terjadi pada sholat wajib. Bahkan sholat sunnah itu juga sangat luar biasa nilai-nilai fadilah dan keutamaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan sampai ke sana. Sebelumnya, sholat sunnah itu ada terbagi kepada dua. Ini menurut hadis dan menurut hukum-hukum fikih yang perlu kita pahami bersama. Nanti bagi jamaah-jamaah yang tidak datang boleh melihat di YouTube-nya, nanti ada siaran ulang nanti. Yang pertama adalah, jadi sholat sunnah itu sudah terbagi dua. Yang pertama sholat sunnah rawatib, kemudian sholat sunnah bukan rawatib. Nah, dia ada duanya. Jadi sholat sunnah itu judulnya. Kemudian sholat sunnah itu dibagi dua. Ada sholat sunnah rawatib, sholat sunnah bukan rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib atau sholat fardu. Sementara sholat sunnah yang bukan rawatib, sholat sunnah yang berdiri sendiri, waktunya sudah tertentu dan tidak ada kaitannya dengan sholat 5 waktu atau sholat fardu. Kalau sholat sunnah rawatib ada kaitannya dengan sholat 5 waktu. Jadi yang itu yang perlu kita pahami dulu supaya onggok-onggokannya jelas. Jadi sholat sunnah terbagi dua: sholat sunnah rawatib, sholat sunnah bukan rawatib. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah mengiringi sholat fardu atau sholat wajib, baik sebelum ataupun sesudah. Saja nanti itu insyaallah akan kita uraikan. Sementara sholat sunnah yang bukan rawatib, dia punya waktu tersendiri, sebab-sebab tersendiri, tidak ada kaitan, tidak ada hubungan dengan sholat 5 waktu. Jadi kalau tidak ada kaitan dengan sholat 5 waktu, itu bukan rawatib. Kalau ada kaitan dengan sholat 5 waktu, itu rawatib. Nah, itu saja membedakannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi supaya kita memahami dan mengetahui mana saja salat sunnah yang rawatib, mana saja salat sunnah yang bukan rawatib. Nah, kalau salat sunnah rawatib itu nanti itu ada terbagi dua juga. Salat sunnah rawatib muaqqad, salat sunnah rawatib ghairu muaqqad atau yang bukan muaqqad. Memang dalam rinciannya seperti itu dalam kedudukannya. Ini memperhalus dan mempertajam
keilmuan yang sudah kita amalkan, kadang-kadang kita belum rada-rada atau ragu-ragu. Ikut salat ayo, nah jadi kayak tadi kan ada salat sunat sebelum maghrib. Nah, kama masuknya beku tuh. Nanti akan kita sampaikan ke sana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi salat sunah rawatib ada dua. Salat sunnah rawatib muakkad, salat sunnah rawatib ghairu muakkad atau yang bukan muakkad. Salat sunnah rawatib muakkad niko salat sunnah yang selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam taruh manaruh. Bahkan walau dalam kondisi Nabi sakit sekalipun itu tetap dilaksanakan oleh Nabi. Tidak ditinggalkan doh. Kenapa? Karena itulah salat sunnah rawatib muakkad. Berarti rawat muakkad itu artinya itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan sekali. Dia ada 10 rakaatnya. Bantu hitung nanti ya Pak ya. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa? 10 ya? Yang 10 itu tuh salat sunnah rawatib muakkad. Sangat dianjurkan. Jadi kalau Rasul tuh enggak pernah tinggal, itulah bahasanya itu. Taruh manarui nan 10 itu. Ya. Kapan masuknya salat sunnah rawatib itu? Masuknya salat wajib itu sendiri. Kalau zuhur, salat sunnah rawatib zuhur, masuk waktu zuhur kalau kini 2:05. Ustaz, 5 ya. Jam 2:05, azan ndak azan orang, tadangan ndak tadangan sorozan sudah masuk sudah. Nyo kadang-kadang waktu lah masuk tapi belum azan ditampai awak tu, ya mungkin ustaznya ngambil wudu atau terlambat median mik kan bisa saja itu kan. Tetapi waktu sudah masuk, sudah boleh melaksanakan salat sunnah rawatib zuhur itu sudah. Gitu. Batasnya apa? Masuknya salat wajib berikutnya. Itu habis tuh. Jadi salat sunnah rawatib zuhur habisnya masuknya waktu salat asar. Kalau lah masuk waktu salat asar, salat rawatib zuhur habis. Dalam ilmu fikih batasnya kayak gitu. Jadi batasan-batasannya itu. Jadi batasan salat kayak gitu juga. Batas salat wajib kok. Salat zuhur batasnya ju asar. Boleh awak 5 minit menjelang waktu asar melaksanakan zuhur, boleh dari segi hukum kebolehan. Ini dari segi hukumnya dulu. Karena batasannya asar. Belum masuk waktu asar, berarti masih ada waktu zuhur, masih. Tentu nanti kalau ditarik salat yang hebat yang bagus itu tentu di awal waktu. As-salatu ala waktiha. Biasanya di musala-musala tertulis salat itu lebih baik di awal waktu. Gitu. Jadi hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, salat sunnah rawatib muakkad ada 10 rakaat. 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. Nan itu kau dapat jangan sampai ditinggal. Pali harobanah tu. Itu kan sangat luar biasa itu. Itu bicara masalah yang berkenaan dengan salat sunnah rawatib muakkad. Hadirin kaum muslimin, jadi salat sunnah rawatib muakkad itu adalah kembali salat sunnah yang mengiringi salat fardu, baik sebelum ataupun sesudah. Salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib ada 2, muakkad, ghairu muakkad. Yang muakkad itu ada 10, sementara di luar yang 10 itu adalah ghairu muakkad. Berarti yang 10 tadi itu 2 sebelum zuhur itu sangat dianjurkan, jangan sampai tinggal. Kaja usahawan itu tuh.
Nanti ada manfaat nanti salat sunnah tu. Karena gunanya salat sunnah tu. InsyaAllah nanti akan sampai. Kalau ada yang ragu boleh bertanya Bapak jamaah. Kemudian, iya Pak, jangan nampak yanar Pak. Ya, yang tadi ya. Iya, jadi ada di masjid. Ya. Dan sok kamar. Ada lain. Ya. Baik. Jadi yang kedua ini jawabannya. Salat sunnah sebelum maghrib itu jatuhnya kepada salat sunnah rawatib ghairu muaqqad. Dia bagian salat sunnah rawatib, tapi golongannya yang kedua, ghairu muaqqad. Artinya bahwa salat sunnah itu dikerjakan kalau seandainya memang sekarang sudah banyak masjid dan musholah yang melaksanakan itu. Jadi sebaiknya, ini sebaiknya kalau awak yang faham dengan itu, yang ingin memperbanyak amalan-amalan sunnah awak, karena amalan sholat sunnah itu sangat luar biasa. Salah satu saja, salah satu. Salat sunnah itu salah satunya bisa menutupi kekurangan yang terjadi pada amalan salat wajib seseorang hamba. Karena kata Allah di dalam hadis dijelaskan, ya malaikat, lihatlah unzur li abdi, kepada hambaiku itu amalan salatnya. Makanya itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, awwalu ma yuhasabu bi 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti diperiksa manusia itu, seseorang hamba itu di hari kiamat tentang salat. Fa in saluha sairu amalihi, kalau bagus amalan salatnya akan terbawa bagus amalan yang lainnya. Wa in fasada sairu amalihi, kalau rusak amalan salatnya itu akan terbawa rusak amalan yang lainnya. Maka salat adalah menentukan. Makanya kalau seandainya bagus amalan salat hambaku itu, kata Allah, catat, tulis bagus. Kalau ada kurang, ada cacat, maka unzur li abdi min tatawwu'. Carilah, lihatlah kepada hambaku itu amalan tatawu'nya, amalan salat sunnahnya. Jadi itu gunanya itu. Fa in kana lahu tatawwu', jika ada dia amalan salat sunnah, tutupi amalan yang kurang pada amalan salat wajib hambaku itu. Jadi panutup yang kurang tadi itu. Salah satunya adalah perbanyak amalan salat sunnah. Salat sunnah sebelum maghrib, kalau memang awak faham itu, lai sepakai awak sadonyo, dan itu lebih bagus sebenarnya. Biasakan di masjid dan mushola itu perbanyak amalan salat sunnah itu. Maka amalan salat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat itu adalah salat sunnah rawatib ghairu muaqqad golongannya. Jadi dia ada 10 itu, 12. Kena-kena ya Pak ya. 2 rakaat yang salat sunnah rawatib ghairu muaqqad, yang termasuk yang Bapak sampaikan tadi. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar. Jadi sebelum asar itu ada 2 salam. Jadi sebelum asar itu 4. Nan ratu-ratu kan 2 rakaat isunya. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib. Lebaran tu duo ampe duo. Berapa? Ampe 8 tambah 2 10 Kemudian 2 rakaat sebelum isya. Sesudah isya muakkad. Sebelumnya ghairu muakkad. Niatnya sengaja aku salat sunnah rawatib muakkad, salat sunnah rawatib ghairu muakkad 2 rakaat. Gitu. Qabla atau ba'da, sebelum zuhur atau sesudah zuhur.
Bahasa, kalau bahasa agama, bahasa hadisnya kan qabla ba'da gitu kan. Kalau bahasa awak sebelum sesudah, gitu. Sengaja aku salat sunnah rawatib muakkad sebelum zuhur 2 rakaat lillahi ta'ala. Sengaja aku salat sunnah rawatib ghairu muakkad sebelum zuhur 2 rakaat lillahi ta'ala. Nah, itu yang bahasa awak sih dah. Nyo kadang-kadang awak lah gaya-gaya ke bahasa Arab pun bayang payah yo gitu kan. Apa bahasa awak salah. Asal boleh 4 rakaat 2 salam. Sunnahnya 4 rakaat. 2. Ya. Itu golongan salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Ya ndak ada, cuman sunnahnya itu ampe supaya nanti lengkap dia 12. Karena salat sunnah rawatib ghairu muakkad itu 2 boleh. Salat sunnah rawatib 10 lah. Gitu. Nan seranca awak kan mencari tentu nan ranca. Jadi sebelum ya. Ya, sebelum. Yang sesudah asar ndak ada. Nanti ada golongan waktu-waktu yang terlarang dalam salat. Nyodo tuh. Waktu-waktu yang terlarang dalam salat 1. Sesudah subuh sampai matahari terbit sempurna. Yang kedua, matahari sedang tagak. Kalau di awak mungkin jam 2 boleh tapek. Nan ketiga, matahari sedang terbenam sampai sempurna. Sedang terbenam. Gitu. Itu tidak boleh. Termasuk sesudah asar itu gitu kan. Kecuali kondisi darurat. Nyo lain cerita itu begitu. Nyo ada rentetan itu. Waktu kondisi darurat itu nanti bisa akan berubah hukum. Contoh, siap sholat asar, awak kalau selesai sholat asar tuh, kan tidak ada sholat dah. Tahu-tahu datang ke musola kau jenazah dibawa orang. Awak tiba di luar ke bulang leh. Pak, tolong solatkan jenazah dulu Pak. Bawa di bawah dah. Kita masuk lagi. Solat, boleh solat itu boleh. Kan sudah asar tadi. Jadi larangan itu nanti akan berubah apabila kondisi darurat, kondisi situasional. Ad-darurah itu dalilnya itu kaidah usul itu usul fikih, ad-darurah fil ibahah. Darurat itu membolehkan untuk sesuatu. Gitu. Ini Pak ya. Jadi salat sunnah sebelum maghrib itu jatuhnya salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Yang ghairu muakkad itu ada 2 boleh, yang muakkad ada 10. Yang saja yang 2 boleh itu 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 4 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isya. Ya Pak ya. Awak subhanallah tahu, cuma memperhalui istilahnya. Mempajalih sajalih-jalih supaya tidak ragu. Awak sembahyang aku. Ini tahu awak. Ibarat menembak bersasaran kan gitu. Ada tujuan yang mau kasih dengan dituju. Itu yang berkenaan dengan salat sunnah. Ini sangat luar biasa. Iya Pak. Ketika sekarang ini masalah salat jamaah ini. Ya. Bagaimana caranya berjamaah? Ada sekedar. Ya. Contoh, Jumat saya di atas sudah. Ya. Harusnya boleh berhenti kan? Ya. Bagaimana caranya? Gitu. Terpaksa kita bilang maunya putar mobil baca bagaimana caranya gitu. Di perjalanan musafir ya. Jadi salat bisa kita berhenti kita. Iya, betul. Salat jamaah. Ini yang jadi kita dudukkan dulu. Salat jamaah berlaku adalah 1 bagi para musafir. Perjalanan jauh bukan untuk maksiat. Ini ada ketentuannya tuh. Perjalanan jauh kalau untuk pemaliang enggak enak ada. Untuk maksiat enggak. Jadi perjalanan jauh bukan untuk maksiat. Berlakunya untuk musafir. Musafir istilah dalam ilmu fikih itu. Kemudian salat musafir itu bisa dijamak, kemudian bisa dikasor. Bisa dijamak kasor. Ini 3 tuh. Gitu. Itu terus diduduknya tuh.
Jamak itu adalah menggabungkan dua solat. Solat yang boleh dijamak: zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh mandiri. Tagak seorang. Juga dijamak. Ada. Salat yang boleh dikasar, udah Pak ya? Kalian dah sampai anak-anak. Nah, salat yang boleh dikasar, kasar itu artinya ringkas. Salat yang boleh dikasar 4 rakaat. Jadi 2. Salat yang ampe zuhur, asar, isya. Subuh nak boleh kasar dah, habis ke? Kasar subuh terus sembahyang dah. Nya mailangan 2 mah. Kalau maghrib dikasar ke? Kasar kan dengan di Ya. Kita jamaknya 4. Nggak, tunggu dulu. Bapak lah paham itu dulu. Ma yang kasar, ma yang jamak, paham itu dulu. Lah kan? Kasar itu artinya meringkas, jamak artinya menggabung. Lah. Encak lambai-lambai Pak supaya jaleh. Ma saja solat yang boleh dikasar yang 4 rakaat. 4 rakaat zuhur jadi 2, asar menjadi 2, isya menjadi 2. Itu yang boleh dikasar. Itu dikurangin. Kalau di aturannya tempat boleh ya? Boleh kalau mau. Nah, yang itu ya, sabananya salat jamak itu, jamak kasar itu artinya rukhsah yang diberikan Allah. Artinya rukhsah itu keringanan yang diberikan Allah bagi para musafir. Namun status hukum salat itu tetap dilaksanakan. Jadi salat tidak berubah. Mau kasih salat itu tidak berubah itu status hukumnya tetap wajib hukum salat itu. Saja salat yang boleh dijamak: zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kemudian jamak kode 2. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Ya Pak ya? Jamak takdim itu artinya melaksanakan salat di awal waktu. Salat zuhur awal lakukan dengan salat asar di waktu zuhur. Ya, itu jamak takdim. Kalau jamak takhir, waktu zuhur awal lakukan di asar. Paham ya Pak? Contoh, awak pai kalau ke Jakarta segini berapa mini onan lah 1,5 jam. Nah, ada jamak sana kan. Ya, anggaplah awak musafir awak pai kanu lah gitu kan. Anggaplah ke Bukit Tinggi gitu kan. Bukit Tinggi ku berapa Kang? Nyo 100, 90 Tapi macet tu Oh, macet. Nyo biari di jalan gua. Biari di jalan gua salah gua. Habis 3 jam ya. Oke, anggaplah ke Bukit Tinggi atau ke Solo Selatan. Yang paling jauh selain gitu kan. Itu kalau awak laksanakan solat jamak, maka awak contoh pai jam sabaleh, zuhur lo masuk. Ya kan? Di perakiraan yang biasa tiba di situ lah jam ampe habis zuhur. Kan habis zuhur tuh. Maka kita laksanakan salat jamak di waktu asar. Berarti salat zuhur awak lakukan di waktu asar. Tuh teknis. Cici dulu Pak, tenang-tenang lo. Nah jadi lah paham apa dulu, itu jadi lo. Ini kalau lambai insyaallah sampai. Teknis pelaksanaannya ada 2 ulama berbeda pendapat. 1, sia yang punya waktu asar, berarti asar dulu. Dan kedua, waktu ma yang dulu. Zuhur tu asar, zuhur berarti zuhur dulu. Kini tergantung dia awak. Maka ada ulama yang menyatakan zuhur dulu, kecuali ada ilahnya situ, kecuali awak lah sampailah sangat 6 ampi habis lo katu asar ko, maka laksanakan asar dulu. Gitu baru zuhur, karena kita menjamak itu kan menggabung. Kalau jamak ada jamak kasar.
Nah, yang jamak lah pahami Pak ya. Menggabungkan dua waktu dua solat tetapi tetap empe-empe. Itu yang jamak. Asar sampai zuhur sampai. Kini ada namanya jamak kasar. Jamak kasar tu lah digabung diringkas lelai. Berarti kita melaksanakan solat jamak kasar, melaksanakan contoh barangkali jam sawalih tadi, tiba situlah jam 5 atau jam 5:30. Berarti awak jamak di situ di waktu asar tu, berarti dua-dua solat zuhur 2 rakaat, solat asar 2 rakaat. Itu nama jamak kasar. Lah digabung diringkas lelai. Nah gitu, itu pelaksanaannya. Tapi tanpa perantara. Jadi Zuhur dulu. Tua. Jadi ada itu berbeda pada ulama. Jadi yang punya waktu tu silakan asar dulu boleh. Tergantung di imam kalau imam. Kalau seorang saya tergantung di imam paham. Zuhur dulu baru asar silakan gitu kan. Asar dulu baru zuhur silakan. Tapi tetap aja hukumnya jamak gitu kan. Jamak kasar. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Itu jamak kasar namanya itu. Melaksanakan solat zuhur di waktu asar. Atau awak pai ke situ, awak pai lah masuk ke zuhur. Di perakiraan tiba di situ jam 6 atau lah sangat tujuan. Kan Nabi asar tu. Maka awak tarik solat asar tu. Ke mana? Ke zuhur. Berarti solat zuhur dulu baru awal solat asar. Atau ada ulama menyatakan tanpa perantara. Tanpa perantara itu artinya tidak ada yang menghalangi. Siap solat zuhur tu jangan keluar dulu, jangan maroko sebatang dulu baru solat asar, tapi artinya langsung tagak. Jadi siap solat zuhur tu ala salam langsung tagak, berarti untuk solat asar. Berarti itu namanya melaksanakan solat jamak. Kalau solat jamak asar awak bawa ke waktu zuhur, itu namanya solat jamak takdim. Kalau solat zuhur awak bawa waktu asar, jamak takhir, diakhirkan. Gitu, takhir namanya itu. Ya Pak? Tetap. Ya, kalau jamak kasar 2-2. Tapi kalau jamak biasa 4-4. Jamak biasa biasanya gitu kan. Jadi tetap zuhur empe, asar empe. Gitu. Kan rencana Pak bertanya tu supaya lebih paham lo gitu kan. Iya Pak. Masih ada yang ragu boleh. Jadi yang solat sunnah sebelum maghrib tadi itu adalah solat sunnah rawatib ghairu muakkad. Dia ada 12. Gitu. Kalau yang muakkad ada 10. Di salat isya. Ya Pak. Terus jam 4 pagi bisa tuh. Solat isya. Iya. Sampai jam 4 pagi bisa. Batihnya subuh. Gitu. Dari segi hukum fikih, dari segi bisa ndak bisanya bisa. Kenapa? Karena waktu isya itu batasnya subuh. Gitu. Tapi apakah kita bisa menjamin sampai hidup jam empat itu? Allahu a'lam. Itu lebih dari awak tu. Makanya dulu pernah awak pulang kampung, jo cucu apa negadang tu, ini masih di min kelas 6 saat itu baru. Awak dia tekan kendaraan kok, tiba di Sago, tadanga suara azan isya. Bang, yo ya, apa 2 jinyonya kok? Waktu isya masuk, suara azan tadanga, yo ya. Salat isya awak di Siko, di Sago kok, atau di Padang saya. Waktu isya kan panjang. Jawabannya waktu isya iyo panjang buya, umur awak iyo kalau panjang. Astagfirullah. Tu cucu apa nang kadang tu? Tak kaji imbo di buenya. Akhirnya menapi selai. Awak kan mau pun anak lo kok. Awak dia tak kerja pulang mah, dia lama-lama gitu kan. Dia kata kerja ke Padang gitu kan. Sampai kini masih tak kena di memori imbo tu. Saat itu nyo kelas 6 baru dimin. Ya. Iya Pak, iya Pak. Subuh itu kadang-kadang 6:30 Ustaz. Iya. Orang ini mengajar subuh.
setan tadi mau gimana kalau atau kita ribut Baik ya, yang baik ya. kadang yang 7, kadang yang 6 enggak. Yang 7 aja. Sebab orang ni kalau Iya. ya Allah yang putuskan buat. Iya. Tapi tidak dulu. Tapi awas sebenarnya tetap sebenarnya sebuah jam 6. Oh gitu. Apakah diterima atau tidak? Nah, sebelum dijawab, bertanya cik lo, Pak. Iya, Pak. Saat orang azan waktu masuk taranga enggak? Atau apa takalo? Takalo. Karena tetap jago. Enggak, najali apa takalo? Enggak jago doh. Tidak. Berarti pas jago tu jam Jam 6. jago. Berarti takalo namanya. Boleh. Lai jam 8 apa jago? Awak lalu seorang rumah. Seorang saya nya, bini ndak ada, anak ndak ada do. Duit sebatang kara lo. Mungkin anak bayi ke semacam lah gitu kan. Awak tinggal seorang. Dek malam tadi latih awak itu siang gitu kan. Memang tak kalau ndak ada, ndak tak jago ada. Alarmku ndak lupa lo, ndak ada mesti lo kan. Pas awak jago, matahari lah masuk ke dalam rumah awak. Tak sintak langsung astagfirullah, subuh alun. Ambil lodo langsung salat. Boleh? Boleh. Kalau diterima itu saya tanya ni. Nah, diterima tidak terima terserah ke Allah. Apa hukumnya juga? Dari segi hukum boleh. Nah, begini Pak. Ada hukum Allah mengangkat kalamnya, yurfa kalam. Allah mengangkat kalamnya, tidak berlaku hukum Tuhan. Satu, orang dia lupa sampai dia ingat. Kedua, anak-anak sampai dia balik dan berakal. Yang ketiga, orang gilo sampai nyo sehat. Nan kampe orang tidur sampai dia bangun. Nah gitu. Jadi kalau saat tidur tuh sampai dia bangun, jam berapa awak jago? Lakukan saat itu. Jadi kalau makanya ndak ada istilah takalo. Tapi kalau memang takalo ndak tadanga suruh azan, pas awak tajago tu memanglah jam 7 lah jam 6, saat itu langsung. Tapi jangan main WA lah dulu. Mencari menelpon lah dulu gitu kan, atau mengopi sekali lu baru ndak muah tu dah. Langsung. Jadi pas jago ambil air wudu langsung salat subuh. Boleh dari segi hukumnya. Nah gitu. Karena kita saat itu dalam kondisi ndak do di awak, di alam awak. Karena mau takalo itu kan bukan alam kita. Kecuali awak orang lazan. Awak masih tunggu dulu. Menangguang malung kamai lah doh. Coba golek-golek sontak. Mentak kalau sampai jam mana? Tu dah muah itu doh. Itu golongannya nanti fawailul lil musallin. Gitu. Ya Pak ya. Iya. Iya Pak. Baik. Jadi sampai kita batasan kita bicara masalah salat sunnah rawatib muakkad dan salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Dia kan datang tiap Rabu Pak, mari Pak. Nah, apa di mana tinggal? Laki sekolah itu sama-sama siko. Maroti wak siko ya. Bersama-sama. Apalagi awak lagu mumu kan dah jadi rumah je lah. Di banyak awak disuruh ulai. Baik, bapak-bapak jamaah kaum muslimin, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Kalau ingin bapak mencari yang sebelum-sebelumnya boleh dilihat di YouTube Pak. Karena kajian awak kok memang kita masukkan ke YouTube. Nah, ini buka saja nanti Herman Tanjung. Kau nak tolong ke cucu. Karena itu kan. Baik, demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Izin sedikit bapak selipkan doa kita kepada saudara-saudara kita untuk di Palestina, karena mereka itu berjuang mempertahankan milik kita bersama, yaitunya Masjidil Aqsa, masjid yang kedua dibangun di permukaan bumi ini. Allahumma minkum ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.